gimana sih cara menganalisa kesehatan bank gitu, dengan 8 resiko yang sudah ditentukan oleh OJK ataupun Bank Indonesia. Nanti kita bakalan paparin semuanya, gimana cara ngitungnya, gimana cara penjumlahannya. Nanti teman-teman bisa ngikutin. Gitu. Dan nanti saya dan rekan-rekan saya juga bakalan mungkin akan dijelasin kurang lebihnya yang paling gampang lah yang teman-teman bisa pahami. Thank you. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Tadi. Saya dari Universitas Pamulang. Saya di sini akan membantu menjelaskan terkait 8 risiko perbankan. Perkenalkan, nama saya Farhan Septiani. Di sini saya akan membantu terkait 8 manajemen risiko tersebut. Halo teman-teman. Nah, di sini gue bakalan ngebahas 8 risiko bank. Nah, yang gue ambil ini data dari Bank Danamon. Nah, 8 risiko bank itu apa aja? Ada risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko reputasi, sama risiko strategik. Gitu. Nah, di sini gue bakal ngejelasin 3 buat bagian gue. Ada risiko kredit, risiko pasar, sama risiko likuiditas. Nah, risiko kredit gitu. Risiko kredit ini ada rumus ya teman-teman. Bakalan nanti ada di gambar itu. Gua kasih gambarnya. Jadi pakainya NPL. Sebenarnya ada 2, tapi yang wajib dipakai itu NPL gitu. Yang sesuai sama OJK tuh makanya NPL gitu. Nah, rumus NPL tuh total kredit bermasalah sama dibagi total kredit yang diberikan dikali 100%. Nah, total kredit yang diberikan tuh ada di pos laporan keuangan. Teman-teman nanti bisa gampang ketik aja gitu. Total kredit yang diberikan itu misalkan di tahun 2024, 2023 gitu. Nah, total kredit bermasalah itu ada 3 komponennya gitu. Ada kredit kurang lancar, kredit diragukan, sama kredit macet kayak gitu. Nah, itu 3 komponen itu buat total kredit bermasalah gitu. Nah, kita lihat ini Bank Danamon tahun 2023 tuh 2023 Bank Danamon itu total kredit bermasalahnya ada 3 triliun 64 miliar 727 juta. Nah, total kredit yang diberikannya itu 132 triliun 468 miliar 140 juta kayak gitu. Nah, itu dikali 100 kayak gitu. Nah, itu hasilnya tuh 2,3%, teman-teman. Sama di 2024 itu lebih, total kredit bermasalahnya tuh lebih kecil. Total kredit bermasalah di tahun 2024 itu 2 triliun 767 miliar 817 juta gitu. Itu total kredit yang diberikannya juga lebih banyak, ada 1 triliun 444 581 miliar 344 juta gitu. Itu dibagi dikali 100 itu hasilnya 1,9 kayak gitu. Ini artinya rasio NPL cukup sehat dengan ketentuan OJK di bawah 5% gitu, teman-teman. Nah, misalkan contoh kredit yang diberikan itu limit bank, misalkan contohnya nih, gue pengen ngasih pinjem uang ke orang itu tahun depan, misalkan 2026, misalkan total 10M kayak gitu. Nah, itu limitnya 10M. Tapi apakah bisa lebih? Bisa gitu. Ketika mungkin ada terlalu beresiko buat bank sih sebenarnya kayak gitu, karena bank bisa minjem ke bank lain kayak gitu. Nah, sekarang ada risiko pasar, teman-teman. Nah, pendapatan bunga itu ada 2 komponennya. Nah, pendapatan bunga ada di
pos laporan laba rugi. Jadi ada dua komponen, pendapatan bunga sama beban bunga. Nah itu dibagi aja teman-teman gitu. Terus pendapatan bunga itu dibagi rata-rata aset produktif. Nah itu rata-rata aset produktifnya itu sebenarnya buat ngitung dengan gampang karena ada angka yang nggak dikeluarin sama bank kayak gitu. Nah yang perlu teman-teman catat adalah gitu. Kalau di sini gue make rumus reverse calculation dari NIM gitu. Jadi gue cuma nemuin pendapatan bunganya doang. Pendapatan bunganya itu 15 triliun 898.822 juta rupiah itu di tahun 2024. Nah itu dibagi sama NIM dikali 100. Nah itu hasilnya ketemu rata-rata aset produktif di periode tertentu gitu. Itu yang gue gunain teman-teman kayak gitu, karena ada angka yang nggak di publish sama bank kayak gitu. Nah makanya perlu annual report kayak gitu. Nah annual report itu angka-angka yang udah mutlak itu, yang udah maksudnya udah di audit kayak gitu sama OJK kayak gitu gitulah, yang udah sesuai lah kayak gitu sama laporan keuangannya gitu. Sebenarnya gampang tapi gue pengen lebih dalam aja gitu. Nah di sini ada risiko likuiditas gitu. Nah risiko likuiditas itu gunanya buat apa gitu? Gunanya buat ngelihat apakah bank ini bisa disebutnya bisa memenuhi kewajiban jangka pendek apa enggak, contoh gaji karyawan kayak gitu. Nah rumus bank ini yang pertama ada HKLA, aset liquid berkualitas tinggi kayak gitu. Maksudnya yang ibarat kata bank bisa jual kayak obligasi dan lain-lain kayak gitu teman-teman. Nah buat ngelihat resiko likuiditas itu gue pakai laporan triwulan teman-teman gitu. Nah di laporan triwulan tuh udah ada gitu, tergantung tahunnya gitu. Mudah tercatat komponen-komponennya. Nah tahun 2023 itu HKLA Bank Danamon itu 34 triliun 538 miliar 59 juta. Net cash outflow-nya NCO-nya itu 26 triliun 203 miliar 874 juta gitu. Hasil LCR-nya tahun 2023 itu 131,81%. Kalau di tahun 2024 meningkat nih, HKLK-nya itu 39 triliun 747 miliar 375 juta. NCO-nya 27 triliun 444 miliar 668 juta gitu. Ada peningkatan sekitar kurang lebih 13% ya gitu. Nah artinya bank ini tuh sangat liquid gitu. Asetnya tuh mudah dicairkan gitu. Kalau misalkan di bawah 100% kayak gitu, nah bank itu beresiko tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek, contohnya karyawan kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Itu contoh kecilnya aja gitu. Nah di sini Bank Danamon cukup sehat gitu karena di atas 100% dan ada peningkatan di tahun 2024 tadi gue bilang ya gitu. Jadi bisa dibilang secara resiko likuiditas, resiko pasar, sama resiko kredit, Bank Danamon di tahap sehat atau sangat baik ya gitu.
Itu aja bagian dariku teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Teman yang keempat itu ada risiko operasional, yang mana risiko operasional ini adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kegagalan proses internal, kesalahan manusia, sistem yang tidak berjalan baik, atau peristiwa eksternal. Jadi bukan karena faktor pasar atau keuangan. Nah, untuk menghitung risiko operasional ini, kita bisa menggunakan rumus BOPO, yaitu beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali 100%. Nah, untuk datanya kita bisa melihat di laporan keuangan untuk risiko operasional di bagian laporan laba rugi, lebih tepatnya di pendapatan dan beban operasional. Nah, berdasarkan hasil perhitungan kami, untuk Bank Danamon ini periode 2023 dan 2024, risiko operasionalnya kita langsung aja implementasikan ke rumus tadi ya teman-teman. Untuk tahun 2023 beban operasionalnya itu sebesar 13.076.952 juta dibagi dengan pendapatan operasional sebesar 17.237.593 juta dikali dengan 100% dan hasilnya 75,7%. Dan untuk tahun 2024 untuk beban operasionalnya sebesar 15.245.578 juta dibagi dengan pendapatan operasional 19.067.724 juta dikali 100% dan hasilnya 79,91%. Nah, tadi kita penyebutannya dengan satuan juta ya teman-teman. Nah, untuk standar rasio BOPO itu menurut Bank Indonesia adalah maksimal 80%. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tadi, untuk rasio BOPO pada tahun 2003, perusahaan mencatat sebesar 75,7% yang menunjukkan tingkat efisiensi operasional relatif baik karena berada di bawah batas maksimal yaitu 80% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, kondisi ini mengindikasikan bahwa operasional masih dapat dikendalikan dengan baik oleh pendapatan operasional, sehingga risiko operasional ini pada tahun tersebut dapat dikategorikan rendah dan terkendali. Nah, namun pada tahun 2024 ini rasio BOPO-nya meningkat menjadi 79,91%, yang mana menunjukkan adanya penurunan efisiensi operasional akibat kenaikan beban operasional yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan operasional. Meskipun secara regulasi rasio tersebut masih berada dalam batas ketentuan dan dapat dikatakan patuh, posisinya yang sangat mendekati batas maksimum ini mencerminkan kondisi operasional yang rentan dan peningkatan risiko operasional. Tapi secara keseluruhan kinerja operasional perusahaan menunjukkan tren penurunan efisiensi, sehingga kondisi pada tahun 2024 tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sehat, melainkan berada pada tingkat yang perlu diwaspadai dan memerlukan perhatian manajemen dalam pengendalian biaya operasional agar risiko operasional tidak semakin meningkat pada periode berikutnya. Baik teman-teman, yang kelima itu ada risiko kepatuhan, yang mana risiko kepatuhan ini adalah risiko kerugian yang timbul karena perusahaan atau bank ini tidak mematuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku. Acuannya itu ada OJK dan Bank Indonesia. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Berdasarkan hasil perhitungan kita di atas, kita bisa melihat dan mengetahui apakah Bank Danamon ini patuh terhadap ketentuan yang berlaku atau tidak. Yang pertama itu ada NPL. NPL ini untuk batas maksimumnya ini berada di 5%, dan berdasarkan hasil perhitungan kita, NPL pada tahun 2023 itu sebesar 2,31%, dan pada tahun 2024 itu sebesar 1,91%. Berarti ini menunjukkan Bank Danamon ini patuh terhadap ketentuan kualitas kredit dan berhasil mengelola risiko kredit secara efektif. Nah, untuk NPL ini kita bisa bilang pada Bank Danamon ini patuh terhadap peraturan yang berlaku. Dan untuk yang kedua itu ada NIM. Untuk NIM ini batas minimalnya yaitu 4% berdasarkan peraturan OJK yang berlaku di Indonesia. Untuk berdasarkan hasil perhitungan kita, NIM pada tahun 2023 itu sebesar 7,61%,
dan pada tahun 2024 itu sebesar 7%. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa keduanya itu berada di atas batas minimal OJK, yaitu 4% tadi. Dan kesimpulannya berarti menunjukkan bahwa Bank Danamon ini memiliki kemampuan menghasilkan pendapatan bunga yang sangat baik serta sepenuhnya memenuhi ketentuan profitabilitas regulator. Dan untuk yang ketiga itu ada LCR, yang mana LCR ini batas minimumnya itu 100% sesuai ketentuan OJK, dan hasil perhitungan kita pada LCR ini berada pada level 132% di tahun 2023 dan meningkat menjadi 144,86% di tahun 2024. Hasil ini berada di atas batas minimum tadi 100% sesuai OJK, sehingga Bank Danamon ini patuh terhadap ketentuan likuiditas dan memiliki buffer likuiditas yang sangat kuat. Dan berarti untuk LCR ini pada Bank Danamon ini patuh terhadap peraturan yang berlaku. Untuk yang terakhir, risiko operasional atau BOPO. BOPO ini untuk batas maksimumnya yang ditentukan oleh OJK itu sebesar 80%, dan untuk hasil perhitungan yang kita dapatkan pada Bank Danamon ini untuk BOPO pada tahun 2023 sebesar 75,82%, dan pada tahun 2024 sebesar 79,94%, meskipun meningkat dan mendekati batas maksimum tadi sebesar 80%, tapi nilai tersebut masih dalam kategori patuh, dan ini menunjukkan Bank Danamon tetap efisien dan memenuhi ketentuan terkait pengendalian biaya operasional. Tapi untuk saran saya untuk biaya risiko operasional ini lebih ditingkatkan lagi, lebih efisiensi lagi terhadap biaya operasional yang dikeluarkan. Baik, yang keenam itu ada risiko hukum, yang mana risiko hukum ini pada bank ini adalah risiko kerugian yang dialami bank akibat masalah hukum, baik karena pelanggaran peraturan perbankan maupun kelemahan aspek legal dalam kontrak dan dokumen. Terdapat beberapa aspek hukum atau regulasi yang akan kita bahas dan kita implementasikan pada Bank Danamon ini. Yang pertama itu ada regulasi perbankan nasional berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kriteria yang dipatuhi oleh Bank Danamon ini, operasional Bank Danamon berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, tidak ada pelanggaran perbankan, dan seluruh kegiatan sesuai legalitas hukum. Dan yang kedua itu adalah regulasi OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kriteria yang dipatuhi oleh Bank Danamon ini memenuhi seluruh ketentuan OJK, termasuk kepatuhan laporan, pengawasan, dan implementasi regulasi prudensial. Dan untuk NPL-nya berdasarkan regulasi POJK nomor 40 POJK 03 2019 tentang penilaian kualitas aset, untuk NPL 2023 sebesar 2,31% dan 2024 sebesar 1,9%, sehingga risiko sengketa kredit, orientasi debitur atau klaim hukum terkait kredit sangat rendah. Berarti mematuhi sesuai hukum yang berlaku untuk NPL. Yang kedua itu ada NIM, ketentuan penilaian tingkat kesehatan bank, komponen earning. Kita bisa lihat untuk hasil NIM-nya pada tahun 2023 sebesar 7,61% dan 2024 7%, dan batas minimal yang 4%, sehingga menunjukkan Bank Danamon ini mematuhi ketentuan perhitungan pendapatan bunga dan terhindar dari risiko hukum.
pelaporan pendapatan. Jadi masih mematuhi sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk LCR acuannya POJK nomor 42 atau POJK 03 2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio likuiditas LCR. Untuk LCR-nya itu sebesar 132% tahun 2023 dan 144,86% tahun 2024, memenuhi batas minimum sehingga tidak ada risiko hukum terkait kewajiban likuiditas atau gagal memenuhi arus kas keluar. Jadi untuk LCR ini pada Bank Danamon ini mematuhi sesuai hukum yang berlaku. Dan untuk risiko operasional, acuannya penilaian tingkat kesehatan bank sesuai OJK, yang mana pada BOPO tahun 2023 sebesar 75,82% dan tahun 2024 sebesar 79,94%, dan ini artinya masih dalam batas ketentuan sehingga potensi risiko hukum akibat inefisiensi, kesalahan operasional atau proses internal lemah sangat minim. Jadi untuk Bank Danamon ini kesimpulannya telah memenuhi ketentuan hukum dan regulasi perbankan, utama baik dari sisi OJK, Bank Indonesia maupun undang-undang nasional. Jadi tidak ditemukan pelanggaran hukum material selama tahun 2023 dan 2024. Bank Danamon ini dapat mempertahankan posisi kepatuhan yang kuat terhadap seluruh aspek regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa risiko hukum berada pada kategori rendah karena bank tidak melanggar ketentuan prudensial dan tidak memiliki potensi sengketa hukum material. Kondisi ini mencerminkan tata kelola yang baik, dokumentasi yang kuat, serta ketaatan terhadap seluruh kewajiban perundang-undangan. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan resiko reputasi dari Bank Danamon. Resiko reputasi Bank Danamon merupakan resiko yang timbul akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap bank yang dapat disebabkan oleh persepsi negatif, isu layanan, kinerja keuangan yang melemah maupun ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, dan berdasarkan hasil analisa dari kelompok saya, secara umum kondisi reputasi Bank Danamon berada pada kategori rendah. Hal ini diduduki oleh kinerja rasio keuangan utama menunjukkan kondisi sehat dan stabil. Rasio non-performing loan atau NPL semakin menurun dari 2,31% pada tahun 2023 menjadi 1,91% pada tahun 2024, yang menandakan kualitas kredit semakin baik dan kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit semakin efektif. Selain itu, net atau insert margin atau NIM tetap berada di kisaran 7%, yang mencerminkan kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga secara konsisten. Sementara itu, liquidity coverage ratio atau LCR meningkatkan 132% menjadi 144,86%, menunjukkan likuiditas bank sangat kuat dan berada jauh dari ketentuan minimum OJK. Namun demikian, terdapat satu indikator yang perlu menjadi perhatian, yaitu rasio BOPO. BOPO mengalami peningkatan dari 75,82% menjadi 79,94% dan berada sangat dekat dengan batas minimum OJK sebesar 80%. Peningkatan BOPO ini dapat menimbulkan persepsi bahwa efisiensi operasional bank mulai menurun. Apabila kondisi ini berkelanjutan, maka berpotensi mempengaruhi kepercayaan publik, investor maupun regulator.
Secara keseluruhan, risiko reputasi bank Danamon masih tergolong rendah, namun manajemen perlu memberikan perhatian khusus pada pengendalian biaya operasional agar citra dan kepercayaan publik tetap terjaga. Baik, berikutnya saya akan membahas risiko strategi. Risiko strategi merupakan risiko yang timbul akibat ketidaktepatan dan penyusunan maupun pelaksanaan strategi bisnis bank. Secara umum, strategi bank Danamon dapat dikatakan berjalan dengan baik, tercermin dari stabilitas rasio NPL, NIM, dan LCR yang seluruh memenuhi ketentuan OJK. Namun demikian, kenaikan rasio BOPO hingga mendekati 80% pada tahun 2024 menjadi indikator strategi yang perlu diperhatikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan beban operasional lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan. Jika tren ini berkelanjutan, maka dapat berdampak pada penurunan profitabilitas daya asing dan dalam jangka panjang. Hal ini menandakan perlunya evaluasi strategi efisiensi, biaya dan penguatan pengendalian operasional. Meskipun saat ini belum menimbulkan rasio strategi yang tinggi, Bank Danamon tetap perlu melakukan perbaikan strategi operasional agar risiko strategi tetap berada dalam kondisi terkendali. Dengan demikian, risiko strategi Bank Danamon dikategorikan rendah, namun memerlukan perhatian khusus pada aspek efisiensi dan pengendalian biaya. Baik, sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa kondisi manajemen risiko Bank Danamon pada periode 2023-2024 itu sangat baik ataupun dikategorikan sangat sehat. Dari sisi risiko kredit, NPL mengalami penurunan dari 2,3% menjadi 1,9% yang menunjukkan kualitas aset kredit yang sangat baik dan jauh dari jangkauan ataupun batas maksimal OJK. Risiko pasar, NIM masih berada pada tingkat yang tinggi meskipun mengalami penurunan, sehingga bank tetap mampu menjaga profitabilitas. Dan pada risiko likuiditas, LCR berada jauh di atas minimum 100%, yang menandakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek itulah sangat kuat. Namun, risiko operasional, terdapat peningkatan BOPO yang menunjukkan penurunan efisiensi operasional, sehingga perlu menjadi fokus utama manajemen ke depannya. Dari sisi risiko kepatuhan dan risiko hukum, pada Bank Danamon dinilai patuh terhadap seluruh ketentuan OJK ataupun peraturan perbankan, sehingga risiko hukum berada pada level sangat rendah. Sementara itu, risiko reputasi dan risiko strategi secara umum masih rendah. Namun, terdapat tanda peringatan awal terkait efisiensi profitabilitas yang perlu segera ditangani. Secara keseluruhan, Bank Danamon berada dalam kondisi sehat. Namun, peningkatan efisiensi operasional dan penguatan strategi profitabilitas merupakan prioritas penting untuk menjaga keberlanjutan kinerja di masa mendatang.